Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini di awakhir syahri Ramadan, marilah kita bersama-sama sembari menunggu buka puasa, kita bersama-sama membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai kepada hanya membaca, kita juga mengkaji. Kita juga mentadabburi makna-makna dari apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, tadi kami telah menyampaikan sebuah ayat dari surah Al-Qadr. Ada sebuah istilah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan belum pernah disebutkan atau belum diketahui oleh sebelum turunnya surah Al-Qadr, yaitu Lailatul Qadr. Ada dua kata, Lailatun wa Qadr. Makna daripada Lailatul Qadr ini sungguh menjadi hal yang dapat kita tadabburi di sore hari ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat 1 makna daripada Lailatul Qadar ini atau kalimat kata Lailatul Qadar ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menunggu lama sampai sahabat menanyakan apa sih makna daripada Lailatul Qadar ini. Namun Allah subhanahu wa ta'ala lantas di ayat berikutnya itu langsung bertanya, mengatakan apa? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah mengatakan, tahu nggak sih apa itu Lailatul Qadar? Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, alih-alih Allah subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala justru menyampaikan hal lain. Allah tidak menyampaikan, oh malam Lailatul Qadar itu seperti ini, malam Lailatul Qadar itu adanya pada hari ini, malam Lailatul Qadar itu seperti bagaimana? Allah tidak menyampaikan. Alih-alih menjawab itu, Allah justru menyampaikan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah mengatakan apa? Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu lebih baik, khair, lebih baik daripada 1000 bulan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, andaikan ada seorang yang mengatakan kepada kita, ini ibarat ke manusianya, ada orang yang mengatakan kepada kita, oh telah kukirimkan surat itu menggunakan mobil Fortuner. Inna arsalnahu bisayyarati Fortuner. Wa ma adraka ma sayyaratu Fortuner. Sayyaratu Fortuner khairum min alfi Avanza. Misalnya, contoh. Orang itu mengatakan kami telah mengirim suratnya menggunakan mobil Fortuner. Dan apa sih mobil Fortuner itu? Orang ini belum menjelaskan mobil Fortuner itu warnanya apa, cc-nya ada berapa, jenis bannya apa. Dia belum menjelaskan. Lalu lantas dia mengatakan mobil Fortuner itu lebih bagus daripada 1000 Avanza. Maka tentunya pertanyaan mengenai Lailatul Qadar atau mahiyahnya, apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar ini yang akan menjadi bahan tadabbur kita, yang insya Allah di sore hari ini bersama dengan kanal YouTube Madrasah Istiqlal Jakarta. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang pertama Lailatul Qadar atau kalimat Al-Qadar itu, karena Lailah sudah kita sepakati, bahkan ulama-ulama menyepakati maknanya adalah malam. Adapun Al-Qadar dapat kita ketahui pertama yang paling dekat saja adalah dari segi atau dari sisi bahasanya. Huruf Qaf, Dal, dan Ra. Qadar. Yang mirip dengan bahasa Indonesia, kita sering dengar, oh qaddarallah saya nggak jadi hadir. Oh qaddarallah terjadi seperti ini. Kita sering menyebutkan qaddarallah. Takdir, al-qadar. Makna daripada al-qadar itu sendiri adalah ketetapan,
Qaddarallah, Allah sudah tetapkan. Takdir, Allah memiliki ketetapan. Jadi Lailatul Qadar secara makna harfi yang pertama artinya adalah malam ketetapan. Dan sebaik-baik dalam yang kita pelajari dalam ilmu tafsir atau ulumut tafsir, sebaik-baik tafsir adalah menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala ketika menafsirkan atau menyampaikan tentang Lailatul Qadar, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala di surah Ad-Dukhan ayat 3 Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin." Lailah mubarakah di situ adalah Lailatul Qadar, malam yang diberkati. Apakah itu definisinya? Bukan. Definisinya berada di ayat selanjutnya. Surah Ad-Dukhan ayat 4. Apa kata Allah? Fiha yufraku kullu amrin hakim. Kata Allah, di malam itu, pada malam itu. Nah, ini sudah masuk kepada deskripsi malamnya. Pada malam itu yufraku kullu amrin hakim. Dijelaskan segala sesuatu al-hakim, amrin hakim. Dijelaskan tentang segala sesuatu yang ada hikmahnya. Di ayat-ayat itu juga dijelaskan bahwa pada malam itulah Allah menetapkan, memberikan ketetapan-ketetapan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan dakwahnya. Dan pada malam itu juga ulama menjelaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar juga Allah memberikan ketetapan-ketetapan atau qadar-qadar bagi umatnya seluruhnya atau bagi hambanya seluruhnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang ingin diberikan ketetapan, jangankan Allah Subhanahu wa taala, manusia juga ketika ingin diberikan ketetapan, misalnya akan ditetapkan lulus sebagai doktor di sebuah universitas, tentunya universitas itu akan mencari hari yang terbaik, mempersiapkan makanan terbaik, memberikan kostum yang terbaik dan dihadiri oleh orang-orang yang terbaik. Itulah kenapa pada malam ketetapan itu Allah mengatakan malam ketetapan merupakan khairun min alfi syahr. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara makna bahasanya atau secara harfiahnya. Adapun Lailatul Qadar yang masyhurnya, yang terkenal di kalangan kita, Lailatul Qadar itu maknanya adalah malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, di surah yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan tentang qadar. Allah menggunakan kalimat qadar. Allah di dalam surah Al-An'am ayat 91 Allah mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadri, yang artinya dan mereka, yaitu Bani Israel dalam konteks ini, dan mereka Bani Israel ma qadarullah, mereka tidak mengqadarkan Allah sesuai dengan qadarnya. Artinya apa? Kata para mufassirin, al-qadar di situ artinya mulia. Mereka Bani Israel tidak mengqadarkan Allah, tidak memuliakan Allah sebagaimana semestinya Allah dimuliakan. Maka ini sejalan dengan surah Al-Qadar ayat ketiga. Maknanya sangat sejalan bahwa Lailatul Qadar artinya adalah malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sejalan dengan apa yang Allah sampaikan di surah Al-Qadar ayat 3. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pada akhirnya kami ingin mengajak kepada semuanya untuk bertadabbur. Rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas dengan adanya Lailatul Qadar. Kita coba bertadabbur dengan angka-angka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan 1000 bulan. Berapa lama sih 1000 bulan itu? Kurang lebih kalau kita hitung-hitung 1000 bulan itu sebanyak 83 tahun lebih 4 bulan. Kurang lebih. Bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. 83 tahun. Berarti orang kalau mendapatkan Lailatul Qadar selama 83 tahun atau begitulah lamanya 1000 bulan. Ustadz, apakah 83 tahun? Tidak. Allah mengatakan khair. Lebih daripada 83 tahun. Lebihnya berapa? Hanya Allah yang tahu. Lebihnya bisa jadi 10 kali lipat. Lebihnya bisa jadi beribu-ribu kali lipat. Tentunya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seseorang yang beribadah sebanyak 83 tahun lamanya atau selama 83 tahun lamanya. Dan tentunya kita tidak akan bisa beribadah selama
83 tahun lamanya. Kenapa? Umur kita di rata-rata 63 sampai 80 tahun dan kegiatan sehari-hari kita itu sebenarnya dibandingkan ukhrawi, duniawinya banyak. Yang ngantor pergi ke kantor, yang sawah pergi ke sawah dan lain sebagainya. Ala kulli hal, apabila seseorang bisa beribadah dalam seumur hidupnya, setiap malam mendirikan sholat malam, atau setidak-tidaknya pada bulan Ramadan dia mendirikan sholat malam, atau setidak-tidaknya seumur hidupnya dia selalu mendawamkan di awakhiril asyara syahr Ramadan untuk sholat malam, maka dia sangat berpotensi besar mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau didawamkan seumur hidupnya, berapa kali kita akan mendapatkan Lailatul Qadar? 10 kali bisa jadi lebih, 20 kali bisa jadi lebih, 40 kali, ya katakanlah 40 kali kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dikali dengan 83 tahun lamanya, maka kurang lebih 3.320 sekian tahun lamanya kita beribadah. Segitu? Tidak, Ustaz. Khairun, lebih kata Allah. Lebih kata Allah, lebih mulia, lebih banyak lagi Lailatul Qadar yang kita dapatkan. Karena memang bukan syarat bagi seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar dia tahu atau dia sadar bahwa dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Syaratnya adalah setelah dia mendapatkan Lailatul Qadar, atau tanda-tandanya bahwa dia mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan semakin semangat beribadah, dia akan mendapatkan banyak kebaikan dan semakin rajin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pada akhirnya kami mendoakan semua hadirin, semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Semoga kita termasuk umat-umat, kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan fadilahnya, yang mendapatkan khairum min alfi syahr, yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar, wa ma jazaohu illal jannah, tidaklah Allah memberikan balasannya kecuali jannahnya, kecuali kita dimasukkan ke dalam syurganya dan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala ihtimamikum, terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.